Kemahasiswaan IPB, sambutan dari mitra utama, video opening KMMI Brightcube, dilanjutkan dengan penjelasan terkait program, learning system, dan tanya jawab. Lalu nanti kita akan memasuki sesi materi, pengantar manajemen proyek dan design thinking, disertai sesi tanya jawab hingga pukul 9. Setelah itu, akan ada pembagian ke breakout room, di mana kita akan melakukan perkenalan dengan para brand partners. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kini kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur Kemahasiswaan IPB, Bapak Dr. Alim Setiawan Slamet, STP MSI. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Bu Nisa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Arman Mas Agung dari Alri Sentul City. Ya, jumpa kembali Pak Arman. Ini sudah lama nggak ketemu. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan program ini yang kedua dalam 1 tahun ini ya Pak Arman ya. Yang saya hormati Pak Dr. Eko Rudi Cahyati selaku koordinator mata kuliah manajemen proyek, juga Ibu Dindawati Kartika selaku koordinator program Backup, dan juga Bapak Ibu dari brand partner dari mitra untuk KMMI Backup ini, dari Unilever, dari Paragon, kemudian dari The Sound JBL, dari Berkah Chicken, kemudian dari dropshipaja.com dan Hodi ID, Bapak Ibu para dosen dari program Backup ini, dan tentu saja para mahasiswa semuanya yang luar biasa saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga kita bisa terus diberikan kesehatan untuk mengikuti pembukaan ya program KMMI Backup ya IPB tahun 2021, dan saya berharap kita semuanya terus ya bisa mematuhi protokol kesehatan, terutama Pak adik-adik mahasiswa ini, karena dengan mematuhi protokol kesehatan, sekurang-kurangnya itulah kontribusi minimal yang bisa kita lakukan untuk memutus ya rantai penyebaran pandemi COVID, dan mudah-mudahan PPKM segera bisa berakhir, gitu ya, daripada kita selalu diperpanjang lagi, begitu ya, nggak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan segera berakhir dengan kontribusi kita. Para mahasiswa semuanya yang berbahagia, kita mengalami perubahan teknologi yang besar di seluruh dunia, dan ini berdampak kepada seluruh kehidupan kita, baik dunia usaha, dunia industri, dan juga kehidupan sosial kita, terutama dengan perkembangan teknologi digital. Nah, di masa pandemi ini kita juga merasakan bagaimana kita bertransformasi ya menjadi masyarakat digital, dan saya kira perubahan-perubahan tersebut ya telah menciptakan banyak dunia-dunia baru, begitu ya, yang sangat signifikan ya, mendisrupsi kehidupan, mendisrupsi lapangan pekerjaan kita, mulai dari dunia perbankan, dunia keuangan, gitu ya, dunia industri, dunia perdagangan, dunia pendidikan, dan berbagai aspek yang lainnya. Nah, perkembangan teknologi tersebut telah membuat ya banyak sekali pekerjaan yang kemudian hilang karena digantikan oleh machine learning, oleh IoT, oleh otomatisasi, ya robotik dan sebagainya. Tapi saya kira di sisi yang lain kita juga melihat dengan perkembangan teknologi tersebut sebenarnya banyak sekali ya lapangan-lapangan pekerjaan baru, banyak sekali juga peluang-peluang baru yang bisa kita ciptakan kalau kita berkreasi, berinovasi, membuat banyak terobosan-terobosan.
Nah, ini yang daripada kita mengutuki pekerjaan-pekerjaan yang hilang tersebut, lebih baik kita fokus begitu ya. Bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk menciptakan peluang-peluang baru. Nah, di sisi yang lain, adik-adik mahasiswa, kita juga menghadapi fakta bahwa Indonesia di dalam Global Entrepreneurship Index itu kita skornya 21%. Atau peringkat ke-12 di Asia, sedikit lebih baik daripada Laos dan Kamboja. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, karena untuk menjadi negara yang maju, kalau nggak salah Pak Jokowi itu pernah menyampaikan minimal 14%, gitu ya. Masyarakat Indonesia itu harus bergerak sebagai entrepreneur, gitu ya. Sementara kita hari ini masih kalau nggak salah 3% ya, yang bergerak di bidang entrepreneur. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Tapi di sisi yang lain kita juga sangat optimis. Kenapa? Karena dari data yang ada, 69% dari survei yang dilakukan oleh IDN riset itu milenial di Indonesia itu punya minat begitu ya untuk menjadi entrepreneur. Dan ini sangat saya rasakan kalau saya mengajar di kelas-kelas, beda banget dengan 10 tahun yang lalu, Pak Arman, gitu ya, atau 15 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah. Jadi kalau ditanya di dalam kelas siapa sih yang ingin menjadi profesional, jadi pegawai di bank, itu masih banyak yang tunjuk tangan. Siapa yang menjadi ASN masih banyak yang tunjuk tangan. Gitu. Tapi siapa yang ingin jadi entrepreneur, itu masih malu-malu gitu ya, masih sedikit, paling 1, 2, 3 gitu ya, nggak sampai 5% di kelas gitu ya. Tapi hari ini kalau saya tanya sebaliknya Pak Arman ya, siapa yang mau jadi ASN sudah nggak banyak tuh ya yang tunjuk tangan. Siapa yang menjadi profesional ya di bank dan sebagainya paling ya 5-2%. Tapi kalau ditanya siapa yang mau jadi startup founder, wah langsung yang menjadi CEO, yang mau jadi entrepreneur 90% lebih itu tantangan. Ini saya kira satu gairah yang positif ya, bahwa kita punya talent ya muda yang ingin nanti bisa bergerak di bidang entrepreneur. Itulah mengapa karena tahun ini KMMI IPB secara umum itu mengambil tema untuk bagaimana membangun ya sustainable bisnis di era digital, khususnya di bidang agromaritim, memanfaatkan inovasi dan juga untuk membangun techno-sociopreneurship. Itu kira-kira tema KMMI IPB tahun ini. Dan Departemen Manajemen mengambil bagian ya, itu dengan program breakup-nya, dan saya kira program ini adalah kelanjutan ya program batch pertama yang sudah kita laksanakan di awal tahun, dan sudah banyak ya mahasiswa yang merasakan manfaatnya, dan sekarang kita lebih banyak lagi, ada 280 yang ikut serta di program ini. Nah, program ini memang mengambil tagline ya, kalau nggak salah Bu Linda ya, sandbox for university student gitu ya. Ya, ini kalau adik-adik semuanya ingat drama Korea ya, startup gitu ya. Nah, harapannya melalui program ini adik-adik juga bisa merasakan ya pengalaman yang sama yang dirasakan oleh Sodalmi, dirasakan oleh Nam Dosang begitu ya. Juga nanti ketemu dengan Han Ji Pyong begitu ya. Nah, harapannya adik-adik semua bisa punya pengalaman itu, mengasah skill-nya. Karena entrepreneur is not about mindset, tapi it's about skill set katanya begitu. Dan ini bukan bicara tentang ide, tapi bagaimana membuat ide itu terjadi begitu ya. Nah, itulah yang saya kira kalau lihat startup-nya itu kan seperti itu ya. Bagaimana mewujudkan ide, mimpi agar itu terjadi. Ya, jadi kita berharap adik-adik mahasiswa yang ikut program ini ya nanti bisa menjadi Sodalmi, bisa menjadi Nam Dosang gitu ya, bisa menjadi Han Ji Pyong dan seterusnya. Kalau kemudian melalui program ini nanti
yang cowok dapat sodalmi, kemudian yang cewek dapat namdosang atau hanjipang, ya itu bonus lah gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan berbagai proyek kolaboratif nanti berkelompok, siapa tahu ada yang ketemu jodohnya di sini, ya itu bonus begitu ya dari program. Tapi manfaat yang kita harapkan ya adik-adik semua dapat insight, dapat skill, dapat sharing dari praktisi langsung begitu ya, nanti dari para mentor tadi dari berbagai brand yang bermitra, dan juga nanti dapat sertifikat credit earning, dapat sertifikat juga mungkin nanti kompetensi gitu ya, dan nanti bisa dapat yang tadi ya plus-plusnya itu silahkan sajalah, mudah-mudahan memang melalui program ini dapat jodohnya itu alhamdulillah gitu ya. Saya kira itu, mungkin sekali lagi terima kasih kepada para mitra, Pak Arman, ya tadi juga dari brand partner yang lainnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bu Lindan yang luar biasa menggawangi program ini, bisa menjadi salah satu program KMMI yang harapannya menjadi referensi lah nanti untuk program-program KMM yang lain, karena betul-betul dipersiapkan dengan rinci, dengan detail, dengan matang. Pak Eko juga terima kasih adik-adik mahasiswa khususnya di IPB, di manajemen, kalau mengikuti program ini bisa langsung dikonversi dan disetarakan menjadi mata kuliah manajemen proyek. Nah, saya kira ini juga hal yang sangat baik begitu ya, sebagai best practice dalam penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demikian, saya berharap adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini kesempatan yang langka, dan lakukan semua proyek, penugasan, dan sebagainya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, karena kalau kita melakukan dengan sepenuh cinta itu hasilnya akan sangat baik. Karena itu saya ingin menutup dengan pantun. Bukan titik yang membuat tinta, tapi karena tinta kita bisa membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi karena cinta semuanya menjadi cantik. Di atas pohon durian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim atas sambutannya. Di sini telah hadir juga bersama kita Pak Budi, Pak Furkon, dan Bu Nesti dari Departemen Manajemen. Selamat datang Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rekan mahasiswa, berikut sambutan dari CEO PT Teman Muda Berkarya dan LRT City Sentul, Bapak Arman Masagung. Silakan Bapak. Selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera kepada Bapak Ibu yang terhormat di sini. Tentunya yang pertama-tama, selamat pagi Pak Dr. Alim Setiawan, Direktur Kemahasiswaan IPB. Selamat pagi Koordinator Kuliah Manajemen Proyek Dr. Eko Rudi Cahyadi, Koordinator Program Brightcube KMMI 2021 ini. Selamat pagi Bu Linda, dan juga teman-teman semua dari brand partners, Ibu Namdia dari PT Unilever, Ibu Estu dari PT Paragon, Ibu Ivana dari The Sound, Bapak Roni dan Bapak Gerald dari Berkat Chicken, Ibu Media Gome dari Dropship Aja, Ibu Mira dari Hodi.id, dan juga semua tim teaching mata kuliah manajemen proyek, Prof. Musa Hubis, Pak Nur Hardi, Bu Nurul, Bu Nisa, salam sejahtera, selamat pagi semuanya, dan tentunya juga semua teman-teman di sini, mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini saya senang sekali bisa sharing dengan kalian, dan ini sebuah kehormatan yang saya sangat apresiasi di sini ya. Dan di sini kalau bisa screen-nya udah bisa lihat di Share Manggala. Bisa ya. Bentar ini. Oke. Jadi memperkenalkan, nama saya Arman Masagung sebagai CEO AM Inkubator. Saya mau menceritakan sedikit latar belakang kenapa bisa adanya program ini, dan kenapa program ini saya berasa akan sangat bermanfaat buat semua stakeholders di sini, dari university partners, dan tentunya untuk mahasiswa-mahasiswa di sini. Boleh next slide. Jadi Brightcube ini dimulai karena kita berasa founders tentunya biasa kalau sebelum memulai sebuah bisnis baru ada 3 problems inti.
Yang pertama, capital, yaitu duit financial investment untuk memulai sebuah bisnis. Kedua, mereka belum punya pengalaman untuk menjalani problem-problem yang mereka akan encounter. Dan ketiga, network untuk mereka scale dan menjadi besar cenderung kurang. Jadi ini problem utama yang setelah kita riset yang founders itu mengalami gitu ya. Dan dari 3 problems ini kita rancang program Brightcube ini biar semua problems yang ini kami sebagai panitia dan program koordinator bisa memfasilitasi biar teman-teman semua yang menjalani di Brightcube ini bisa opportunity untuk menjadi suksesnya jauh lebih tinggi karena mengikuti Brightcube ini. Jadi ini problem statement kami yang kami akan tackle satu tim sebagai IPB, IM Incubator, dan semua brand partners untuk membantu semua founders, mahasiswa di sini menjalani bisnis yang sukses. Itu tujuan kami ada di sini. Gitu. Jadi awal tahun ini kita sudah menjalani batch yang pertama. Boleh next, Mangala. Kita menjalani program yang pertama untuk 9 tim untuk universities di daerah Bogor. Dan tentunya beberapa tim ini ada di bidang F&B, ada di bidang teknologi, ada yang di bidang education, ada yang di fishery industries juga. Jadi dari berbagai industri kami memfasilitasi mereka, dan mereka dalam 6 minggu kemarin ini mereka mendapatkan result yang lumayan, yang cukup signifikan, yang saya sangat senang juga melihat hasilnya. Boleh next. Mereka bisa demikian karena apa? Nah, jadi sekilas ini benefits yang Brightcube memberikan kepada semua founders yang mengikutinya pada tahap batch pertama, yaitu mereka mendapatkan business investment, setiap tim dapat 7 juta rupiah, setiap minggunya mereka mendapatkan mentoring one-on-one dan juga dengan professionals. Mereka mendapatkan coworking space untuk bekerja, untuk menjual produk-produknya. Mereka juga dapat professional network. Kita dapetin speakers dari Gojek, Unilever, dan Google, dan ada professional industries, dan tentunya nanti teman-teman juga akan mendapatkan akses kepada semua mentors tersebut, di mana kalian bisa mendapat pengalaman dan sharing yang sangat berharga dari professional partners kami. Teman-teman di batch 1, founders juga mendapatkan co-living facilities dan juga tentunya SKS, karena ini sebagai program Kampus Merdeka. Next. Jadi ini milestones dari 40 lebih students di batch 1 yang mengikuti program ini. Mereka itu bisa mendapatkan revenue lebih dari 200 juta. Jadi saya berharap dengan kita program ini ada 280 mahasiswa, revenue ini at least mesti 5 kali lebih. 5-10 kali lebih dari apa yang batch 1 bisa mencapai. Dan tentunya kami di sini untuk terus mendukung kalian and help to realize it gitu ya. Dan untuk batch pertama kita lebih dari 10 university and partners, tapi di sekarang kita jauh lebih banyak. Kita sekarang ada kemarin ini ada 41 mentor, sekarang jauh lebih banyak, dan semua ini tujuannya buat apa? Biar mahasiswa semua yang mengikuti program ini bisa mendapatkan mentorship yang eksklusif, yang intimate, dan yang akan sangat ngebantu setiap bisnis yang akan dibangun di program Brightcube ini. Jadi inspirasi kami adalah biar setiap mahasiswa, teman-teman di sini mendapatkan pengalaman bagaimana untuk memulai sebuah bisnis dan menjalankannya. Meskipun sampai tidak berhasil, tapi pengalaman yang teman-teman akan dapat di sini, kami percaya akan sangat berharga untuk kedepannya setelah kalian lulus, mau itu menjadi profesional atau langsung lanjutin bisnisnya ini. Kami percaya semua pengalaman yang didapatkan ini akan jadi membekali kalian untuk kedepannya gitu. Oke, next. Nah, ini benefits batch kedua, semua teman-teman di sini akan mendapatkan minimal per tim akan mendapatkan rupiah senilai 2 juta. Kalian akan mendapatkan mentoring dari industry experts di apapun bidang kalian, mau itu e-commerce, mau itu di retail, apapun itu, kita akan mencarikan
membantu teman-teman di sini. Kalian juga akan teman-teman akan mendapatkan network to first customers and partnership sama suppliers. Ini berkait dengan program kita dengan ada business model dropship yang teman-teman akan menjalankan, yang saya akan jelaskan lebih lagi nanti. Teman-teman di sini akan juga dapat sertifikat dari BNSP, Republic of Indonesia, dan juga tentunya akan dapat SKS, dan setiap minggunya juga akan ada webinar. Jadi karena kebanyakan lewat pengalaman saya, teman-teman di sini belum pernah ngejalanin sebuah bisnis baru. Jadi setiap minggunya kita tentunya akan ada datangin speakers yang akan ngajarin bagaimana ngejual, bagaimana untuk market, to do marketing untuk your products. Mau itu brands punya products atau your own products, apapun itu, bagaimana untuk go to market strateginya, business plan-nya, dan lain-lain. Semua speakers yang udah ada pengalaman 10 lebih tahun di masing-masing industrinya akan membagikan ilmunya kepada teman-teman di sini. Oke, next. Nah, untuk menjoin program ini, setiap tim itu ada 4-5 mahasiswa. Apa yang kalian harus nanti dalam tahap mulai dari hari ini sampai program mulai, kalian harus bikin plan ini. Yang pertama itu, kalian harus dengan jelas state what is your problem statement. Karena setiap bisnis yang ada di dunia ini, mereka itu ada misi atau ada purpose itu untuk nge-solve sebuah problem. Jadi teman-teman di sini yang pertama harus mengetahui problem apa yang kalian mau tackle, yang kalian mau solve, gitu ya. Dan kedua, kalau udah tahu problemnya, harus bikin sebuah hipotesis, solusi kenapa produk atau service yang teman-teman akan tawarkan, kenapa itu akan nge-solve problem tersebut. Dan di sini kebanyakan teman-teman, karena kita programnya online, fully online, jadi kita fasilitasi semua online businesses saja di program ini, berbeda dengan batch 1. Oke, next. Next, oke, ini Quadruple Helix program, ini semua stakeholders yang berkaitan yang membangun Brightcube ini, biar teman-teman semua mahasiswa yang mengikutinya bisa memaksimalkan kesempatan ini. Di sini kita ada IPB University yang tentunya yang mengadakan program ini, dan semua kampus partners yang sudah bekerja sama, datangin teman-teman mahasiswa di sini untuk bisa mengikutinya, biar program ini bisa menjalan lebih jauh. Ada PT Teman Muda Berkarya, kita berpartner dengan LRT City Sentul, semua brands-brands yang terkenal di sini, business partners dan sponsors. Dari sisi pemerintahan, kita ada BNSP RI, Kemendikbud, dan juga dari komunitas, semua alumni, media, LSP, itu semua bergabung untuk biar program ini bisa menjadi sukses. Oke, next. Jadi di Brightcube Batch 2 ini, kita accept 2 types of businesses. Yang pertama itu ongoing businesses, yang sudah berjalan minimal 3 bulan, udah punya revenue, udah punya customers, dan yang menjual produknya langsung ke konsumen, bukan ke businesses. Dan yang kedua, kita terima new businesses. Kalau teman-teman ini pertama kali akan menjalani sebuah bisnis ide baru, program new business ini kategorinya ini buat kalian semua. Jadi kalian akan membuat retail store, jual produk-produk yang Brightcube sudah partner with. Nantinya tentunya setelah ini nanti jam 9 kita ada breakout room di mana kalian akan mempelajari lebih lagi mengenai produk-produk dan brands yang kalian akan partner and sell in the next 6 weeks. Dan tentunya ini semua berjalan online, dan untuk new business category ini kita fokuskan kepada dropshipping business model. Kenapa dropshipping business model? Karena dropshipping business model tuh untuk memulai dan menjalaninya itu perlu kapital yang paling dikit. Dan kami percaya dengan adanya brand partners yang kami sudah partnered with, ini semua akan ngebantu kalian untuk a head start dalam arti apa? Karena brand-brand tersebut akan bantu mengedukasi training kalian bagaimana ngejual, bagaimana untuk market to their target audience. Soalnya lewat pengalaman saya di batch 1 ini,
yang awal tahun, kalau kalian membuat produk atau service baru, semuanya itu kalian mesti bikin dari nol. Tapi kalau kalian memulai dropshipping business model ini dengan partner sama brands, banyak hal itu yang kalian sudah mempermudahkan karena brand sudah bantu memikirkannya. Jadi apa yang teman-teman di sini perlu lakukan yaitu ngebantu ngejual, dan strateginya pun akan dibantu dengan brand partners gitu ya. Oke, next. Nah, di sini apa yang untuk dropshipping business model ini biar sukses, apa yang brands akan give training atau memberikan kepada semua teman-teman di sini adalah tentunya pertama full product information. Jadi apa semua produk yang teman-teman akan jual, brands tersebut akan menginformasikan kepada teman-teman di sini. Dan juga SKU dan juga foto sama video, jadi itu nanti di e-commerce kalian tinggal di-upload, tidak usah perlu foto produk-produknya ulang yang baru gitu ya. Jadi sangat dibantu dari sisi itu. Dan tentunya seperti yang saya bilang tadi, marketing plan, sales strategies juga akan dibagikan kepada teman-teman di sini. Dan tentunya karena kita udah kerjasama sama brands tersebut, mereka akan memberikan teman-teman di sini competitive pricing biar kalian bisa bersaing dengan jual produk-produk mereka. Dan setiap dropshipping business model, kalau teman-teman belum familiar, cara kerjanya itu seperti apa, yaitu nanti dari kalian setup e-commerce sendiri. Nanti customers, teman-teman kalian, atau customers baru akan shopping di e-commerce yang kalian buat selama 6 minggu ini. Dan nanti setelah ordernya masuk di e-commerce kalian akan ke e-commerce-nya brand, di website-nya, atau di Tokped, atau di Shopee, di Lazada, dimanapun brand ada. Nanti kalian akan order produk-produk tersebut yang customer sudah pesan, dan nanti brand sendiri yang akan kirimin produknya langsung ke customers. Jadi kalian sebagai founders, mahasiswa di sini, tidak menyentuh produknya, tidak menyimpan produknya, gitu ya. Jadi di situ kalian sangat dibantu untuk tidak perlu untuk ngestok produk, tidak usah keluarin kapital dulu untuk membeli produknya, tapi tinggal fokus bagaimana untuk jualan produk-produk brands-nya gitu ya. Jadi ini sangat dibantu. Atau di saya doang ya? Oke, udah enggak. Oke, next. Dan tentunya di sini peran kami di Brightcube ini menseleksi yang kami sudah lakukan founders emang yang paling suitable untuk brands tersebut. Kalau brands-nya itu ngejual produk make up, kami sudah pilih yang perempuan untuk karena mereka pastinya yang pakai produk-produk make up juga dan yang paling natural untuk bisa ngejualnya gitu ya. Jadi kami sudah select founders sama brands ini partnership-nya biar senatural mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan demografik dan skills-nya. Dan tentunya selama 6 minggu ini, seperti yang saya sudah menjelaskan dikit, semua founders selama 6 minggu di luar dari brand partnership, kalian juga akan mendapatkan insights dan skills lain dari industri professionals yang lain. Dan tentunya di akhir 6 minggu ini, kita akan adakan evaluasi terhadap performance kalian, dan untuk tim-tim yang terbaik pasti ada reward gitu ya dari sisi brand atau maupun dari kami yang bisa mendapatkan omset paling banyak dan lain-lain gitu ya. Dan ini yang dari brands yang saya sudah menceritakan di slide sebelum, mereka akan memberikan informasi, training bagaimana untuk menjual produknya, dan juga tentunya workshop yang akan dimulai di hari ini, introduction of their brand and products untuk mahasiswa di sini. Dan tentunya selama 6 minggu, mereka akan terus membimbing ke teman-teman di sini bagaimana untuk menjual produk-produknya. Oke, next. Dan di sini karena ini kalian teman-teman di sini ini purely online business, most of your investment capital yang kalian akan menerima di Brightcube ini dipakai di digital marketing.
lebih dari 50% kami sarankan untuk di digital marketing. Digital marketing itu apa? Untuk kalian taruh ads di Tokped, di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Nanti uangnya kalian akan bukan buang ke situ, tapi invest di ads tersebut biar bisa mendapatkan customers yang baru. Dan lebih dari itu untuk salah satunya, dan untuk bagian keduanya, teman-teman perlu mengeluarkan lebih dari 25%-nya itu direct sales promotion. Jadi dari produk yang brand sudah kasih ke kita, karena kalian dapat ada dana, pakai sebagian itu lebih dari 25% untuk direct sales promotion. Jadi kalau tadinya jual satu produk 100.000, kalian bisa ngejualnya di 95.000. 5.000-nya kalian subsidi lebih lagi. Contohnya seperti itu. Oke, next. Dan iya, sekilas ini apa yang teman-teman akan menjalani selama 6 minggu. Saya sangat excited untuk bisa bekerja sama dengan IPB, dengan semua mahasiswa di sini dari seluruh Indonesia, semua brands, and intinya BrightCube ini diadain untuk mahasiswa biar kalian itu bisa sukses. Kami adain ini karena kami percaya mahasiswa Indonesia sangat cerdas dan bisa ambil peluang ini untuk menghasilkan produk atau service yang baru yang Indonesia belum ada. Dan tentunya kami di sini akan selalu ada untuk mensupport kalian. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua peserta yang sudah mengikutinya. Dan salam dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arman atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, kini mari kita bersama-sama menyaksikan video Opening BrightCube 2021. Welcome to BrightCube 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Eko Rudi Cahyadi, Koordinator Mata Kuliah Manajemen Proyek. Tahun ini, Mata Kuliah Manajemen Proyek akan memiliki nuansa yang berbeda. Kami bekerja sama dengan partner utama kami, yaitu IM Inkubator, dari PT Teman Muda Berkarya dan LRT City Sentul Bersama, dengan para mentor dan para pengajar, baik dari IPB, para praktisi, maupun mitra dunia usaha dan dunia industri, serta didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam program KMMI. Melalui program ini, Anda tidak hanya akan belajar tentang apa itu manajemen proyek, tapi juga akan melaksanakan secara real dalam bentuk proyek yang real, mengevaluasinya, dan kemudian mempresentasikannya di akhir mata kuliah dengan didampingi oleh para mentor dan para praktisi. Mata kuliah ini akan membahas filosofi, konsep, dan penerapan manajemen proyek yang meliputi siklus pengembangan, struktur organisasinya, perencanaannya, teknik penjadwalan, pelaksanaan, evaluasi, serta membahas kendala-kendala serta penilaian keberhasilan dalam suatu proyek. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan Anda akan mendapatkan capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu untuk menjelaskan konsep manajemen proyek dan peran pentingnya di era VUCA, volatil, uncertain, kompleks, dan ambigu. Yang kedua adalah mampu untuk menerapkan teori dan konsep manajemen proyek dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mampu menerapkan teknik-teknik manajemen proyek di dalam perencanaan dan pengendalian.
Yang keempat adalah mampu menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan sosial media dan e-commerce. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasikan perencanaan dan hasil pencapaian proyek secara lisan maupun tulisan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud dan mitra utama kami, para pengajar, mentor, dan partner yang selalu mendukung dunia pendidikan Indonesia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, para mahasiswa Indonesia dari berbagai perguruan tinggi yang telah bergabung di dalam program ini. Brightcube, File Fast, Grow Faster. Program ini terdiri dari online kelas dan webinar, pembelajaran mandiri dalam platform, project assignment, business mentoring, dan diakhiri dengan elevator pitching dan presentasi akhir evaluasi kegiatan. Inilah para pengajar dan mentor Brightcube 2021. Assalamualaikum Tante. Nah, lagi sini. Di bawah. Ini di sini di lantai sini. And here they are, the Brightcube Team 2021. Saya senang sekali bisa bergabung, bisa bekerja sama dengan semua founders di sini. Kami berharap setiap founders yang mengikuti program ini akan dapat pengalaman yang luar biasa, yang priceless dalam membangun dan menjalani sebuah bisnis. Kami berharap program ini bisa menjadi foundation yang kuat untuk mahasiswa di Indonesia menjalani karir mereka ke depannya. Jadi, terima kasih sudah bergabung di Brightcube ini. All the best. Semangat rekan mahasiswa Nusantara. Agenda selanjutnya, penjelasan terkait program, learning system, dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Lindawati Kartika SE, MSI. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Nisa. Share screen. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Bu Nisa? Sudah, Bu. Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang saya hormati. Pak Direktur Kemahasiswaan IPB, Pak Alim Setiawan, kemudian juga Koordinator Mata Kuliah Manajemen Proyek, yaitu Pak Eko, Pak Aron Mas Agung dari
inkubator, IM inkubator pada teman muda berkarya dan artis Citizen Tool, kemudian juga seluruh tim teaching dari manajemen proyek serta brand partners di sini ada dari Unilever, PT Paragon, The Sound JBL, Berkas Chicken, kemudian Dropship aja dan juga Hoodie, serta 280 mahasiswa dari seluruh Nusantara yang saya banggakan. Jadi hari ini saya izin untuk share untuk gimana pembelajaran di Brightcube nantinya. Pertama, program ini akan berlangsung dari 19 Agustus yaitu hari ini sampai dengan 6 November 2021 dan ini tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Jadi full Anda project gitu ya dan juga belajar gitu ya, dan kalaupun ada pembelajaran itu adalah kuis-kuis yang nanti ada di learning platform kita gitu ya. Nah, jadi di sini kalau lihat dari segi jamnya ya, ini week 1 misalnya, kita kuliah hari ini hari Kamis gitu ya, jam 7.30 sampai dengan 9.40 gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu ada mentoring brand. Nah, ini mentoring brand ini tergantung brandnya masing-masing ya, tidak harus selalu hari Sabtu. Jadi nanti brand akan menghubungi gitu ya, masing-masing kelompok kira-kira brandnya itu bisa hari apa gitu. Tapi setidaknya ada 1 minggu sekali untuk bisa diskusi ya sama kelompoknya tersebut terkait progresnya. Nah, kemudian juga ada mentoring juga dengan tim kita, panitia, itu kita rencanakan setiap Senin malam. Kemudian pertemuan ini project preparation, kalau dilihat di sini pertemuan dari pertemuan minggu 1, 2, 3, 4 itu adalah project preparation, Anda bikin rencana toko online-nya seperti apa, mau di channel mana saja, kemudian juga sales plan-nya seperti apa. Nah, itu perencanaannya adalah di 4 minggu awal. Nah, setelah itu memasuki di week 5 gitu ya. Kemudian ke week 6 itu udah mulai proposal, harusnya sudah mulai jadi ya, nanti dipresentasikan di week 6. Nah, week 7 itu sudah mulai, week 6 awal gitu ya, setelah project presentation di hari Kamis itu sudah mulai masuk ke week 1-nya Brightcube sampai dengan nanti di berakhir di tanggal 4 November gitu ya. Nah, nanti di sini ini sudah mulai ada webinar-webinar dari praktisi gitu ya, webinar-webinar dari praktisi biasanya di hari Sabtu. Ada yang pagi dan juga ada yang siang gitu ya. Nah, kemudian juga nanti di akhir akan ada demo day dan graduation day, dan dalam minggu setelah selesai nanti sebelumnya ya, mungkin di minggu 9, 10, 11 itu nanti akan ada presentasi juga tambahan dari LSP nantinya ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini total keseluruhan programnya selama nanti dari mulai start hari ini sampai dengan 6 November. Ini jadwal kegiatan detailsnya. Jadi nanti di sini akan ada dosen-dosen pengajar dari tim teaching Manpro yang juga berafiliasi atau berkolaborasi juga dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. Lalu kemudian dari situ di hari Kamis nanti Anda akan presentasi rencananya kayak apa dengan brand. Kemudian mulailah dalam Brightcube programnya itu selama 6 minggu ya, dan juga diselingi juga dengan mitra-mitra praktisi kami gitu ya, ada dari Shopee, TikTok dan Gojek dan lain-lain gitu ya, untuk bisa ngasih enrichment ya sama Anda tentang pengetahuan dalam program manajemen proyek dan juga bisnis ini. Kemudian di akhir adalah monitoring evaluasi progres capaiannya seperti apa. Nah, kemudian diakhiri dengan closing ceremony dan graduation ya. Jadi di sini juga ada awarding ya untuk best CEO dan juga best team tentunya. Itu platform pembelajaran kita ada di OCW. Nanti Anda rasanya semua sudah masuk ya, sudah mengerjakan pretestnya juga. Nanti ada post test juga ya, dan juga ada quiz-quiz ya, dan materi-materi juga itu kita akan masukkan semua ke dalam platform ini. Nah, media komunikasi itu kita ada dalam grup WhatsApp, ada dalam Telegram, dan juga ada dalam Discord. Nah, kalau dengan mentoring brand tentunya nanti brand akan menginformasikan ya, apakah tadi dengan grup WhatsApp atau Telegram gitu ya, atau juga tergabung dalam Discord. Nah, kemudian perkuliahan, webinar, dan mentoring juga kita juga pakai platform Zoom, dan nanti ada project evaluation ya, proposal tadi ya yang di tanggal 20 September tersebut. Kemudian project implementation itu day-to-day bisnisnya Anda, dan juga diakhiri dengan elevator pitching evaluasi gitu. Ada logbook yang nanti Anda isi di sini, ada Brightcube Journals itu ya, setiap hari ya ada 8 chapter totalnya. Jadi tentang timnya seperti apa ya, visi, misi, strategic planning, apa saja rencananya, tim member profile-nya gimana, ada business activity-nya juga. Kemudian juga ada pertanyaan, nanti saya liatin ya, saya kasih lihat. Kemudian juga tentang diakhiri sama chapter 8 yaitu reflection session tentang total programnya seperti apa. Nah, ini ada Brightcube Business Challenge template.
Jadi di sini misalnya business challenge-nya Anda adalah melakukan remote business atau juga penjualan gitu ya dalam 6 minggu, totalnya 6 minggu, tapi keseluruhannya toko-tokonya itu harus ready sebelum 6 minggu ya. Jadi 6 minggu tuh pure penjualannya saja, sehingga sebelum-sebelumnya persiapannya udah ready gitu ya. Nah, jadi di sini apa key question-nya gitu ya, apakah tadi penjualan, engagement rate, brand awareness gitu ya, dan lain, itu silahkan dituliskan. Nanti outcome-nya apa saja yang Anda ingin raih gitu ya, berapa juta atau berapa produk sold dan lain sebagainya. KPI-nya bagaimana, lalu kemudian current situation-nya dijelaskan seperti apa, ada permasalahan apa saja, platformnya Anda pakai apa saja, apakah e-commerce tertentu, sebutkan ABC yang dipakai, lalu kemudian produk yang Anda mau jualnya apa saja, mentornya siapa, nanti tim leadernya siapa, dan project timeline-nya seperti apa. Ini details-nya nanti bisa dijelaskan sama Anda di masing-masing ya, untuk nanti di tanggal 20 September tersebut. Nah, indikator kinerjanya seperti ini gitu ya. Nanti untuk realisasi sales, jumlah transaksi dan realisasi profit tentunya kita serahkan kepada brand masing-masing. Pasti ada ukuran sendiri-sendiri, tapi kalau dari kita yang kita lihat adalah apakah sales plan dan marketingnya itu sudah baik, sudah terencana gitu ya. Kemudian juga jumlah Bu channels-nya Linda, berapa ya. terlalu kecil, bisa diperbesar Kekecilan ya, lagi saya nggak? pindahin ke Excel aja deh sebentar. Baik. Masih kecil atau udah terlalu? Ini udah kelihatan? Masih Udah lebih besar? proses. Ya, sudah. Lumayan. Sekarang? Bisa diperbesar lagi, Bu Linda? Ini Excel kan ya? Ya, Excel. Ya, udah segini cukup? Atau masih lagi besar lagi? Kalau di laptop tampilannya cukup sih. Ya, sudah Bu Linda. Makasih. Oke, ya, makasih Bu Nisa. Nah, jadi untuk realisasi sales, transaksi, realisasi profit tentunya kita serahkan kepada brand partners masing-masing. Kalau remote business tentunya nanti juga akan didiskusikan dengan mentornya juga. Nah, kemudian juga sales plan dan marketing, misalnya kalau kategori kurangnya tidak teratur gitu ya, Anda nggak punya perencanaan yang baik. Kemudian kalau cukup terencana tapi tidak sesuai dengan realisasi, terencana dan sesuai itu baik gitu ya. Terencana dan realisasi di atas rata-rata. Nah, kalau jumlah channel penjualan, misalnya kalau cuma 1 kita anggap kurang gitu ya. Kalau punya 2, misalnya kita punya Instagram dan juga Tokopedia gitu ya, ya berarti punya 2 gitu ya. 3 dianggap baik dan juga lebih dari 3 dianggap baik sekali. Jadi artinya konsumennya bisa meraih produk itu dari mana saja. Total konten kreatif, nah di sini kita harap 6 minggu kan, jadi ada 42 hari gitu ya. Nah jadi konten di sosial media tuh bisa apa saja ya, bisa story, bisa feed, bisa podcast, bisa macam-macam gitu ya. Nah jadi artinya per day ada 1 gitu ya, dan karena kan kalian berkelompok gitu ya, untuk bisa lebih ke brand awareness, promotion gitu ya. Itu kemudian juga jumlah followers IG gitu ya, itu juga kita lihat engagement rate, itu kita lihat jumlah followers gitu ya, kemudian juga review positif, event kreatif ya gitu, setidaknya ada 1 minggu sekali event kreatifnya apa, apakah tadi meet and greet ya sama customersnya gitu ya, atau macam-macam, ada bisa review gitu ya, tutorial dan lain sebagainya. Kemudian juga hadir dalam mentoring brand, itu juga kita lihat ya absennya, kemudian juga webinar program yang kita selenggarakan, harapannya memang 100% hadir, logbook yang nanti akan saya kasih lihat juga itu juga harus dilengkapi ya, dan juga presentasi di elevator pitching ada skornya gitu. Oke itu, nah kemudian untuk diary-nya, nah ini bentuk diary-nya seperti ini gitu ya. Nanti di sini Anda jelaskan ya remote business profile-nya atau online business profile-nya apa, nama tokonya apa, kemudian juga goals-nya apa saja, kemudian di sini business plan-nya week 1
2 minggu pertama, 4 minggu, 6 minggu, dan jangka panjangnya bagaimana, summary programnya bagaimana, company historinya juga bisa dijelaskan, structure-nya gimana, role-nya masing-masing, lalu kemudian ownership-nya itu seperti apa, kemudian juga lokasi, fasilitas, ya, produk yang Anda jualnya apa saja, kemudian deskripsi produk 1, 2, ini bisa ditambah ya sama Anda sesuai dengan produknya, ataupun juga ada creative event, kalau Anda mau buat, silakan dimasukkan di sini. Kemudian juga karakteristik ya, produknya seperti apa, nanti ini buat elevator pitching, udah mulai dituliskan nanti gitu ya. Nah, kemudian juga strategic planning, nah goals-nya apa, caranya gimana, setiap minggunya itu gitu ya, ini kayak diary Anda apa saja gitu ya, misalnya briefing pagi ini ngapain gitu ya, di 6 minggu pertama programnya itu mau apa saja, tim improvementnya gimana, kalau punya motivasi, kata-kata motivasi buat tim Anda apa yang Anda percayai gitu ya, lalu tim member profile-nya di sini dijelaskan tim 1 siapa namanya, kemudian apa yang bikin dia bahagia gitu ya, apa yang bikin timnya tadi bangga gitu ya. Itu dijelaskan satu persatu agar Anda lebih kenal satu dengan yang lainnya. Kemudian juga business activity-nya. Nah, selain business activity juga jelasin juga Anda kan perlu balance ya gitu. Jadi apakah ada kegiatan-kegiatan yang Anda bikin sama teman-temannya selain di bisnis, juga kuliahnya kapan saja gitu ya. Kemudian juga waktu bermain ya, kesehatannya hari ini sehat apa enggak gitu ya. Dan seterusnya, ini sampai dengan yang terakhir ini tadi ya, question for your business. Nah, kalau Anda punya favorite Instagram page, siapa, kemudian kenapa, kemudian juga untuk update kontennya, nih dijelaskan week 1 ada berapa banyak ya, kalau ini masing-masing bisa disesuaikan. Nah, kemudian juga siapa direct and indirect competitors-nya, unique selling proposition produknya itu apa, gimana cara engage sama customer, kalau ada intellectual property rights itu untuk di bisnis Anda, ataupun kalau yang sudah ada berarti Anda bisa jelaskan yang sudah adanya gimana, digital tools and platform yang dipakai apa saja, lalu ada financial report ya, di sini dijelasin penjualan ya bagaimana. Nanti juga itu kita ada formnya ya, jadi nanti ini contohnya aja dan nanti bisa diisi formnya jadi bisa otomatis gitu. Cost-nya dipakai apa saja, kemudian juga di business insight and coaching, setiap coaching itu topiknya apa, kemudian key takeaways-nya apa, bisa dituliskan ya, webinar 1, webinar 2 gitu ya. Juga coaching-nya juga ya, jadi ini week 1, week 2 termasuk yang coaching-nya nanti bisa disesuaikan, selain webinar juga ada coaching. Nah, kemudian sampai dengan nanti di akhir adalah yang mentor ya. Nah, kemudian sampai di akhir di reflection. Nah, jadi kalau sudah 6 week tadi, apa goals-nya? Gimana gitu ya, kamu bisa mencapai itu semua. Nah, gimana sebelum Bright Cube, bisa dijelasin sama Anda. Nah, kemudian kasih reflection-nya lah gitu ya. Itu kira-kira yang nanti akan dikerjakan selama program ini berjalan. Kemudian, saya balik ke sini. Nah, ini yang daily report progress sales-nya juga akan seperti ini, bentuknya nanti akan otomatis gitu ya. Nah, kemudian nanti ada sertifikasi ya, nanti akan ada di pertemuan mungkin sekitar bulan September Oktober ya, nanti akan ada sertifikasi, nanti akan dipilih untuk opportunity sertifikasinya tersebut gitu ya, buat kalian sehingga nanti bisa dapat 2 ya, selain juga bisnis ya, punya pengalaman dan juga punya sertifikat kompetensi seperti itu. Itu yang mungkin bisa dijelaskan untuk program Bright Cube ya, sampai dengan nanti di 6 November. Berikutnya saya serahkan ke MC kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda atas penjelasannya. Ini kita dilanjutkan dengan sesi question and answer ya Bu Linda ya? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan, atau bisa juga nanti digabung setelah penjelasannya Pak Eko juga boleh sih. Oh baik, mungkin sebaiknya kita langsung ke penjelasan Pak Eko ya. Ya. Baik, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semuanya, sekarang kita akan simak bersama-sama materi perdana
yaitu terkait pengantar manajemen proyek dan design thinking yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eko Rudi Cahyadi SHUT MM. Silakan Pak Eko. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berbahagia sekali rasanya pagi ini bisa berjumpa dengan sekitar 280 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ya. Ada sekitar 50 perguruan tinggi yang ikut di dalam program ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Kemahasiswaan IPB, Bapak Alim Setiawan, pada Bu Indawati Kartika yang sudah mengorganisasi event ini, kepada Pak Arman, mitra kami yang juga mensupport kami dalam kegiatan ini. Jadi sudah dijelaskan tentang mekanisme program ini secara keseluruhan. Hari ini kita akan mulai dengan kuliah pertama yang terkait dengan manajemen proyek dan design thinking ya, untuk menciptakan ide atau gagasan yang diharapkan nanti Anda bisa terbantu ya untuk membuat apa kira-kira yang akan dilakukan nantinya. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bu Nisa, di layar? Sudah terlihat, Pak. Sudah satu ini ya, full ya? Sudah full. Oke. Baik, ini materi kita tentang manajemen proyek. Sebagai pengantar, kalau Anda misalnya mau tanya apa kira-kira buku referensinya, buku referensi juga sudah kita upload ya. Ada 2 buku referensi utama yang digunakan, dan itu bisa Anda unduh baik di mahasiswa IPB bisa mengunduhnya di course.ipb.ac.id atau bisa juga di ocw.ipb.ac.id ya. Ini adalah buku yang biasa digunakan yang diterbitkan oleh Project Management Institute, The Project Management Body of Knowledge, dan ada satu lagi Project Management dari perspektif manajerial ya, tulisannya Jack Meredith ya. Nah, pertama, tentu kita perlu memahami ya, apa sih sebetulnya yang disebut dengan project dan mengapa project itu menjadi sangat penting dewasa ini. Kalau kita lihat situasi bisnis hari ini ya, banyak diwarnai dengan situasi yang volatil ya. Volatil ini artinya penuh dengan turun naik ya, penuh dengan dinamika ya, fluktuasi, kadang naik kadang turun ya, harga juga seperti itu, produk laris atau enggak laris ya. Kemudian yang kedua adalah uncertain. Uncertain ini penuh dengan ketidakpastian, terlebih lagi dengan adanya pandemi, kita nggak pasti nih, kemarin diundur ya PPKM-nya sampai tanggal 23. Setelah itu apakah misalnya bisnis seperti restoran ya, rumah makan akan bisa buka beroperasi lagi atau tidak, dibatasi 20 menit makannya atau enggak lagi, uncertain, situasinya enggak pasti. Kemudian juga kompleks. Kompleks ini satu unsur di dalam bisnis itu seringkali terkait dengan banyak unsur yang lainnya, yang kalau kita naikkan di sini akan berdampak kepada yang lain, yang seringkali juga bersifat ambigu. Ambigu itu artinya terjadi trade-off. Apabila kita mau naikkan katakan mutu produk kita ya, berimplikasi pada naiknya biaya karena kita harus nyari supplier yang lebih mahal. Kemudian kita berpikir apakah pembeli kita akan mampu membelinya di situasi seperti sekarang. Apakah kemudian pangsa pasar kita jadi turun atau justru kita berusaha untuk mencari segmen pasar yang baru. Pada situasi seperti itu, maka kecenderungan siklus hidup produk menjadi semakin pendek ya. Jadi produk begitu dilahirkan, muncul, ada di pasar, eksis, laris, tapi kemudian terus matinya juga cepat. Jadi munculnya cepat, hilangnya juga cepat di pasar ya. Kenapa? Karena banyak terjadi persaingan ya. Kompetisinya menjadi semakin tajam. Terlebih di era digital dengan adanya marketplace, produknya kemudian jadi gampang ditiru oleh pihak lain. Setelah ditiru, kemudian karena bisa meniru dengan biaya lebih murah, ya orang lari kemudian ke sana. Ya. Persaingan tinggi, dan ini mendorong kecepatan yang tinggi, ya,
dan upaya yang sifatnya lebih adaptif. Gimana caranya supaya bisnis kita lebih bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dari ke hari terus berubah. Nah, oleh karena itu, kalau kita kemudian hanya mengandalkan ya daily operation, ya operasi sehari-hari, ya melakukannya business as usual seperti biasa-biasa saja, ya maka yang terjadi ya pangsa pasar kita bisa direbut oleh pesaing. Karena itu bisnis yang sifatnya operation tadi perlu diperbarui dengan inovasi. Ada ide-ide baru untuk ditambahkan di situ. Tapi permasalahannya sebuah ide atau inovasi ya itu perlu diuji. Ya kan? Kita nggak bisa misalnya punya inovasi kemudian langsung menerapkannya pada seluruh skala bisnis kita. Karena resikonya sangat besar. Inovasi adalah hal yang baru, gagasan baru. Untuk itu dia perlu diuji. Dan kemudian perlu dipraktekkan di dalam apa? Di dalam satu proyek yang sesuai dengan konteksnya tadi. Untuk bisa kita lihat apakah setelah proyeknya itu dilaksanakan, berhasil, apakah ini bisa di-scale up untuk skala yang sifatnya reguler. Nah, di dalam konteks inilah maka proyek memainkan peranan yang sangat penting. Jadi baik proyek itu ada di dalam konteks perusahaan yang sifatnya sudah mapan, ya, ataupun sebagai misalnya startup ataupun entrepreneur misalnya, maka proyek memainkan peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena dia merupakan tools untuk membuat terobosan-terobosan hal-hal yang baru dan hal-hal yang sifatnya unik yang tidak ditemui pada manajemen operasi pada umumnya yang sifatnya sudah teratur. Nah, oleh karena itu apa sih proyek itu? Apa cirinya? Kenapa disebut sebagai proyek? Yang pertama cirinya adalah bersifat temporer, sementara, jelas awal dan jelas akhirnya. Seperti yang kita sedang tempuh di dalam Rally Inkubator ini, ya, Rally Inkubator ini. Kita mulai sekarang, kemudian berakhir tanggal 6 November. Jadi kalau nggak salah ya, Bu Linda sebutkan. Dan di dalam rentang waktu itu Anda perlu punya target berapa total sales-nya. Kalau nggak salah tadi Pak Amran menyampaikan pengalaman Breadgroup 1 itu bisa menghasilkan revenue sekitar 200 juta rupiah dan mengharapkan ini sekitar 5 kali lipatnya untuk yang sekarang. Berani nggak misalnya kita punya target untuk menghasilkan total sales-nya ya dari seluruh kegiatan kita ini menembus angka 1 miliar. Nah ini jadi tantangan juga bagi brand partner kita dan kita bersama para mahasiswa ya untuk bisa melihat ya apa yang kemudian akan terjadi nanti setelah mahasiswa presentasi di tanggal 6 November tadi. Yang kedua, ciri dari proyek adalah menciptakan produk dan jasa yang unik. Bisa produk, berupa barang, bisa berupa jasa, bisa juga berupa program, seperti program marketing ya, yang inovatif, sifatnya unik, mungkin selama ini belum dilakukan, atau dilakukan dalam skala-skala kecil. Yang ketiga, cirinya adalah ada elaborasi yang sifatnya progresif. Nah, di progresif ini artinya dari waktu ke waktu, perlu dimonitor. Dan kemudian, proyek ini pasti dilakukan untuk sebuah tujuan. Ya, tujuan tadi yang dikehendaki oleh para stakeholder yang terkait di situ. Apa tujuannya? Perlu jelas. Dan biasanya proyek juga memiliki atau terdiri dari rangkaian aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain. Ya, jadi bukan hanya terdiri dari satu kegiatan, tapi ada beberapa kegiatan yang dari kegiatan-kegiatan itu kita bisa mencari benang merahnya dan bisa mengintegrasikannya. Apa sebetulnya yang membedakan proyek dengan operasi? Ya, kita sering mendengar juga manajemen operasi. Bagi teman-teman yang belajar manajemen, pernah mengambil mata kuliah manajemen produksi dan operasi, sekarang mengambil mata kuliah manajemen proyek, perlu memahami apa bedanya di antara kedua itu dan apa persamaannya. Persamaannya tentu sama-sama dilakukan oleh manusia, ya, oleh orang. Manajemen operasi, orang yang menjalankan, proyek juga manusia yang menjalankan, dan juga sama-sama dibatasi oleh kendala sumber daya. Sumber dayanya terbatas, biayanya terbatas, anggarannya terbatas, alat-alatnya terbatas, ya, orang-orangnya terbatas, ya. Sama-sama juga membutuhkan perencanaan, sama-sama perlu dikendalikan, perlu dieksekusi. Ya. Tapi yang membedakan adalah pada sisi waktunya.
Kalau operation sifatnya ongoing, terus-menerus, rutin, reguler, kegiatannya sama, ya. Anda masuk ke pabrik mobil, kemudian lihat di situ, ya udah mobil dibuat dari mulai awal, bahan-bahan didatangkan dari supplier, diproduksi, ada quality control, dicek, kemudian keluar. Itu terus yang akan dilakukan, nggak akan ada perubahan. Ya. Sementara project sifatnya temporer. Ya. Jadi kalau di pabrik mobil atau di industri otomotif, orang mau membuat project biasanya terkait dengan inovasi, misalnya mobil baru, ya, atau model terbaru. Dia buat riset terlebih dahulu tuh, untuk bisa merancang desain yang baru dari mobil tersebut. Kemudian yang membedakan, kalau project itu sifatnya unik, ya, sementara kalau operation sifatnya repetitif atau berulang-ulang, tadi sifatnya reguler. Nah, kita ingin bedah lebih dalam lagi terkait karakteristik project tadi, karena ada 3 karakteristik, ya. Yang pertama sifatnya temporer, jelas awal dan jelas akhirnya. Ya. Jadi akhirnya itu bisa diukur kapan kemudian pencapaiannya. Ya, dan biasanya proyek itu juga menjadi semacam jendela pasar, ya. Begitu kemudian kita udah tahu dapat polanya, bisa kemudian diperbesar, ya. Oh, dengan cara ini nih berarti, sehingga yang tadinya menjadi proyek ketika sudah diterima cara tersebut, ya, bisa kemudian di scale up, dia bisa menjadi operation atau aktivitas yang lebih masif. Kemudian biasanya jika dia merupakan tim yang bersifat ad hoc, ya, dicangkokkan, ya, tim yang sifatnya sementara. Kemudian tadi ada unik. Unik itu artinya sesuatu yang baru, atau mungkin bukan baru tapi sifatnya dimodifikasi, ya, karena kita ingin mencoba tadi. Dan tidak masalah dengan persoalan ukuran. Jadi proyek itu bukan mesti sesuatu yang harus sangat besar, bisa juga kecil, bisa juga sedang, ya. Bisa misalnya berupa peluncuran produk baru, atau bisa juga modifikasi dari sebuah produk, ya, atau modifikasi cara pemasaran yang baru. Kemudian yang ciri ketiga adalah adanya elaborasi yang sifatnya progresif. Nah, elaborasi progresif ini ada 2 kata kunci di situ, ya. Progresif. Nah, progresif ini artinya apa? Artinya dia diproses berdasarkan tahapan-tahapan tertentu. Ada urutan-urutannya, ada sekuensnya yang perlu kemudian dilalui, yang perlu kemudian dimonitor. Nah, di dalam program ini dan juga kuliah ini nanti Anda akan didampingi oleh para mentor, baik dari para praktisi maupun dari akademisi, untuk melihat sejauh mana tahapan-tahapan yang Anda lakukan di dalam melaksanakan proyek bisnis Anda tersebut. Yang kedua, cirinya adalah adanya elaborasi. Apa maksudnya elaborasi? Elaborasi ini sebuah proyek biasanya akan diturunkan dalam kegiatan yang sangat detail, sangat rinci. Ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar saya mau menjual produk A atau menjual produk B. Apa program-programnya? Ya, di breakdown. Nanti komponen-komponennya akan di breakdown lagi, Ya. Apakah Anda mau menggunakan misalnya tadi tools seperti Google Ads atau Facebook Ads, ya, atau kemudian sosial media yang lain, ya, dan seterusnya, itu perlu di breakdown dalam komponen yang rinci sehingga bisa sampai keluar yang namanya work package, ya, atau paket pekerjaan. Yang dari situ kita bisa menghitung berapa biayanya. Nah, karena itu dia dikembangkan secara penuh dari atas hingga ke bawah sampai ke tataran yang paling rinci. Nah, oleh karena itu di dalam sebuah proyek kita juga perlu memahami, ya, apa sih manfaatnya, apa konteksnya di dalam perencanaan strategi sebuah perusahaan. Jadi bisa sebetulnya perusahaan itu ketika punya permintaan pasar untuk produk yang baru atau jasa yang baru, dia kemudian membuat sebuah proyek untuk melakukan riset. Oke, coba produk yang baru seperti apa. Atau bisa juga proyek itu terkait dengan perubahan dalam struktur organisasi, ya. Jadi struktur organisasinya yang kemudian berubah, ya, penyusunan staf, ya, gaya organisasinya berubah. Nah, sehingga membawa konsekuensi juga pada persyaratan-persyaratan yang sifatnya dokumen-dokumen legal. Nah, ini beberapa
contoh dari proyek ya. Jadi bisa misalnya berupa membangun sebuah sistem informasi baru, ya itu proyek juga. Membangun sebuah gedung, membangun jembatan, itu proyek juga. Tapi yang akan Anda lakukan, ya melakukan pemasaran inovatif ya pada sebuah produk yang itu sifatnya unik dan dibatasi waktunya, itu adalah sebuah proyek. Melakukan kampanye misalnya, ya itu juga tentang produk, atau sekarang di bidang politik misalnya, itu juga sebuah proyek ya. Mengimplementasikan bisnis baru atau model bisnis baru, melaksanakan event, mengorganisir event misalnya, sebuah acara, sebuah kegiatan, itu adalah juga sebuah proyek. Nah, ini kita mengenal tentang proyek terlebih dahulu ya. Nah, bagian berikutnya baru kita masuk ke dalam apa itu manajemen proyek ya. Setelah kita memahami proyek tadi ruang lingkupnya seperti tadi ya. Sekarang kita ingin belajar apa sih kebutuhan ya yang perlu kita upgrade pada diri kita supaya kita bisa mengelola proyek dengan baik ya. Apa skill set yang perlu kita miliki. Jadi manajemen proyek sendiri ya, dia merupakan penerapan dari 3 hal ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan ya. Jadi sifatnya konsep. Yang kedua adalah ada juga unsur skillnya, ada unsur keterampilannya ya, terutama di dalam leadership, di dalam kepemimpinan nanti. Dan yang ketiga terkait juga dengan tools dan teknik ya. Ada beberapa perangkat tools atau perangkat yang sifatnya analitik ya, penjadwalan, kemudian menghitung biaya ya, melakukan estimasi peramalan terhadap penjualan dan seterusnya, itu sifatnya tools. Nah, kemudian ketiga hal tadi, baik pengetahuan, keterampilan, toolsnya tadi diterapkan untuk apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi dan bahkan untuk melampaui ya stakeholder expectation ya, ekspektasinya stakeholder kita. Stakeholder kita siapa? Ya, kalau di dalam dunia bisnis tentu adalah pelanggan. Kalau kita bekerja untuk industri, tentu adalah industrinya, untuk klien kita. Kalau sekarang Anda bekerja dalam tanda kutip ya, sambil belajar di program ini, tentu stakeholdernya adalah kita semua nih, para brand partners ya, termasuk juga pelanggan, IPB sendiri dan dengan cara apa? Dengan cara yang sifatnya efisien dan efektif ya. Sehingga bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi itu tapi ya pada biaya yang efisien dengan cara yang efektif. Nah, ini yang menjadi catatan utama. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengelola sebuah proyek, itu kita perlu memasukkan, pertama, identifikasi dulu apa yang menjadi requirement-nya. Ya. Requirement-nya siapa? Tentu requirement-nya para stakeholder, ya, para pelanggan kita. Apa sih menjadi requirement pelanggan kita? Ya, maupun misalnya brand partner kita atau mitra kita nanti. Yang kedua, kita juga perlu menentukan tujuan dengan clear, dengan jelas. Ya, dan juga tujuan yang bisa kemudian kita capai. Kenapa? Karena proyek waktunya dibatasi. Dalam waktu misalnya sampai tanggal 6 November, apa yang sifatnya achievable, yang bisa dicapai. Nah, itu yang nanti bisa didiskusikan dengan para brand partner ya, untuk menentukan targetnya seperti apa. Yang ketiga adalah untuk menyeimbangkan tentu saja antara demand atau permintaan dengan atas kualitas, ya, ruang lingkup, ya, waktu dan juga biaya. Karena masing-masing indikator ini biasanya akan saling berkonflik satu sama lain. Ya. Sebuah proyek yang mengharapkan kualitas yang sangat baik biasanya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, tapi tentunya pada umumnya klien kita berharap kualitasnya bagus, waktunya cepat. Ya. Atau misalnya ruang lingkupnya yang panjang, ruang lingkup panjang atau ruang lingkup yang lebih utuh, lebih komprehensif, membutuhkan biaya yang lebih besar, membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, ini yang kemudian perlu dirumuskan sehingga perlu diseimbangkan. Ya, oke, dengan waktu seperti ini, dengan budget seperti ini, kira-kira kualitas yang bisa achievable, ruang lingkup yang bisa achievable seperti apa. Oleh karena itu perlu adanya adaptasi tadi, baik terkait dengan spesifikasi, rencana, dan juga concern dari para stakeholder.
Nah, di sini kita sebetulnya berlatih secara real ya di dalam program ini. Oleh karena itu, tim manajemen proyek harus pertama terlebih dahulu mengidentifikasi siapa stakeholders yang terkait. Ya. Nanti ketika Anda merumuskan program-program, ya siapa saja tuh stakeholder yang terkait. Ya, kalau ada pelanggan, siapa kemudian pelanggannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka. Kita bisa memahami apa sebetulnya kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga kita bisa membuat program-program yang relevan dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah mengelola dan berusaha untuk bisa mencapai tahapan-tahapan tadi. Oke. Kemudian bicara tentang stakeholder, siapa sih yang menjadi stakeholder di sini? Ya, stakeholder adalah semua pihak yang terkait dengan proyek itu. Ya. Jadi di dalam bisnis real, stakeholder itu bisa mencakup yang pertama project manager, pengelola proyeknya itu sendiri. Yang kedua adalah customer, ya, and customer kita seperti apa? Ya, customer kita bisa berbeda dengan user, bisa sama dengan usernya nantinya. Yang ketiga performing organization, siapa organisasi pelaksananya? Yang keempat sponsornya, ya, yang membiayai. Ya, contoh misalnya di dalam program kita yang membiayai adalah dari Kemendikbud, ya. Bukan dari IPB, bukan juga dari para dosen misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah tim, ya, tim membernya sendiri seperti apa. Nah, end usernya, siapa yang nanti akan menggunakan di akhir, ya, society, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita perlu identifikasi dan perlu kita puaskan, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa indikator keberhasilan sebuah proyek, ya, hampir sama sebetulnya dengan indikator keberhasilan di dalam manajemen operasi. Ya. Kita kalau di manajemen operasi mengenal ada istilah QCD, Quality Cost Delivery. Di dalam manajemen proyek juga sama, ada quality, cost, dan delivery ini terkait dengan time, terkait dengan schedule, terkait dengan speed-nya, kecepatannya. Apakah bisa di-deliver on time atau tidak? Ya, proyek yang kemudian kita hasilkan tadi. Kemudian ruang lingkupnya, apakah sudah bisa memenuhi persyaratan yang diminta, ya, oleh pelanggan kita di awal nggak terkait dengan ruang lingkup proyek kita? Nah, sementara itu kita menyadari stakeholder kita itu punya ekspektasi dan kebutuhan-kebutuhan yang bervariasi. Ya, uang stakeholdernya tadi beragam. Nah, itu yang kemudian perlu duduk bersama, ya, di dalam proyek secara real. Nah, di dalam proyek latihan ini, ya, stakeholdernya sudah ada pertemuan terlebih dahulu, sehingga persepsinya sudah disamakan. Ya, tidak akan mengharapkan yang terlalu jauh dari Anda, tapi juga tidak mengharapkan yang terlalu rendah. Ya, jadi nanti di dalam pertemuan dengan brand partner perlu disepakati sama-sama apa yang menjadi target, ya, dari masing-masing tim. Nah, ini yang menjadi inti sebetulnya, ya, dari sebuah kegiatan proyek dan ukuran proyek itu gagal atau berhasil. Ya, terkait dengan biayanya, apakah kemudian nanti membengkak misalnya biayanya, terkait dengan juga ruang lingkupnya, dan juga terkait dengan waktunya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada 9 area pengetahuan yang terkait dengan manajemen proyek ini, ya, mulai dari scope management, time management, ya, harus tepat waktu, ruang lingkupnya juga tepat, ya, manajemen biaya, manajemen kualitas, ya, kemudian HR management, ya, terkait dengan pengelolaan orang, communication management, ya, bagaimana Anda mengkomunikasikan ini dengan para pelanggan atau dengan para stakeholder, risk management, ya, terkait dengan resiko, dan juga procurement management. Ya. Nah, kerjasama dengan para mitra mungkin di sini akan memudahkan Anda terutama di dalam procurement management. Ya, karena pengadaan barang tadi disampaikan oleh Pak Arman nggak perlu beli produknya, sudah ada, ya, karena sifatnya dropship tadi. Ya. Risk management, manajemen resiko mungkin juga agak terbantu di sini. Ya. Nah, tinggal Anda akan diasah dan dilatih betul untuk mengenerate, ya, communication management, time management, cost management, ya,
scope manajemennya seperti apa. Bagi Anda yang kemudian memilih untuk remote bisnis, ya, menggunakan bisnis sendiri, maka betul-betul harus diperhatikan terkait dengan manajemen risikonya. Nah, kemudian manajemen proyek ini sangat berhubungan dengan disiplin-disiplin keilmuan lainnya, ya. Misalnya untuk bisa mengikuti mata kuliah ini, makanya disyaratkan paling tidak Anda sudah pernah ikut di dalam kuliah pengantar manajemen, ya, atau manajemen dasar, ya, sehingga memahami prinsip-prinsip manajerial. Ada fungsi-fungsi seperti planning, organizing, controlling, leading yang nanti akan sangat bermanfaat, ya, ketika Anda melaksanakan sebuah proyek. Nah, kemudian ada juga beberapa ilmu yang sifatnya teknis, ya, teknik-teknik pengendalian, ya, nanti kita juga akan belajar tentang critical path analysis, ya, bahwa di dalam rangkaian kegiatan proyek itu mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritis, yang tidak bisa ditunda-tunda, dan ada kegiatan yang sifatnya non kritis, ya. Kemudian juga untuk bisa membreakdown, ya, program-program ke dalam sesuatu yang sifatnya lebih detail, ya, Anda juga perlu mempelajari yang namanya WBS atau Work Breakdown Structure, ya, untuk bisa membreakdown dari tujuan yang besar ke dalam paket-paket pekerjaan yang sifatnya lebih rinci. Oke, sehingga mengapa kita perlu membutuhkan teknik di dalam manajemen proyek? Karena proyek kita sifatnya dibatasi oleh waktu dan kualitasnya dituntut baik, ya. Biayanya terbatas, sehingga otomatis untuk bisa mencapai semua itu, untuk bisa mengoptimalisasi semua itu, kita membutuhkan teknik-teknik di dalam manajemen proyek, terutama dalam hal apa? Di dalam persoalan penjadwalan dan di dalam mengendalikan biaya. Nah, ini yang menjadi fokus sebetulnya di dalam teknik manajemen proyek, ya. Kemudian alasan yang lainnya untuk menggunakan teknik manajemen proyek adalah agar kita memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas, ya. Kalau kita punya deskripsi pekerjaan yang jelas, kita bisa meminimalkan, ya, kejutan-kejutan yang tiba-tiba muncul. Kalau kejutannya positif enak, ya. Tapi kalau kejutannya negatif karena kita nggak punya perencanaan yang jelas, ya merugikan kita, ya. Atau kemudian konflik-konflik yang kemudian muncul nanti belakangan. Sebagian besar dari Anda di sini satu kelompok, mungkin ada yang sudah kenal, mungkin juga ada yang baru kenal, ya. Nggak apa-apa, ini sebuah eksperimen, ya. Dan di antara Anda mungkin yang bergabung ada tim dari IPB, ada anggota tim dari universitas lain, ya, dari berbagai universitas. Anda pasti butuh waktu untuk saling mengenal di situ, ya. Sehingga butuh deskripsi pekerjaan anggota tim yang sangat jelas, sangat clear. Supaya apa? Bisa meminimalkan konflik yang terjadi di antara anggota. Yang kedua adalah tanggung jawab, ya, dan juga penugasan. Pada tugas-tugas yang spesifik akan lebih mudah untuk diidentifikasi, ya. Kemudian juga bisa mengurangi dengan adanya teknik-teknik manajemen proyek, ya, bisa mengurangi kebutuhan untuk melakukan pelaporan yang sifatnya terus-menerus, ya, sehingga kita disibukkan oleh reporting atau laporan yang sifatnya administratif. Nah, padahal yang kita ingin adalah esensinya, ya, agar proyek ini benar-benar berhasil. Reporting tentu saja penting bagi siapa? Bagi para stakeholder tadi supaya tahu progres. Ya. Tapi bagaimana membuat reporting yang efektif? Nah, itu yang dibutuhkan sebetulnya ketika kita belajar tentang teknik manajemen proyek. Ya. Demikian juga dengan progres atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan, ya, yang perlu terus-menerus kita bandingkan, kita ukur dengan rencana kerja kita. Oke. Jadi apa sebetulnya yang menjadi inti utama, ya, dari kegiatan manajemen proyek? Simpelnya cuma ada dua kegiatan, yaitu kegiatan melaksanakan, kegiatan memutuskan, dan kegiatan melaksanakan. Ya, deciding and doing. Cuma itu aja sebetulnya. Nah, tapi ureannya, deciding-nya itu yang banyak. Harus memutuskan apa aja nih. Nah, misalnya memutuskan produk apa yang dijual, memutuskan cara penjualannya, memutuskan berapa alokasi biaya untuk ini, untuk itu, ya. Dan kemudian di tataran melaksanakan.
Jadi salah mengambil keputusan ya bisa jadi punya dampak yang fatal nanti dalam pelaksanaan. Tapi kalaupun keputusannya sudah benar, belum tentu kemudian Anda bisa mengimplementasikan keputusan itu dengan baik, mengeksekusinya dengan smooth. Jadi dua-duanya ini yang menjadi sangat penting. Ya. Deciding itu terkait dengan aktivitas planning and definition, ya, merencanakan, kemudian mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan kita seperti apa. Ya, misalnya seperti halnya Anda mensepakati ya, apa yang menjadi project goals, ya, dan juga apa yang menjadi objektif, apa yang menjadi tujuan dan sasaran, ya, menjadi targetnya apa, ya, ukuran-ukuran kinerjanya apa. Ya, tadi Bu Linda sudah menyampaikan social media engagement sampai dihitung ya, berapa jumlah followernya di Instagram, di Twitter dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah mendefinisikan apa yang menjadi work requirement, persyaratannya apa. Ya, persyaratan kerjanya apa. Kemudian jumlah pekerjaannya, kualitas pekerjaannya, required resources, ya, kebutuhan sumber daya yang diperlukan itu apa aja. Ya. Oh, perlu anggota tim, perlu sosial media, perlu akun ini, perlu akun itu, perlu produk misalnya, dan seterusnya. Kemudian struktur organisasinya nanti akan seperti apa, pembagian tugas, ya, penjadwalannya. Nah, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah merencanakan dari sisi budget. Setelah semua ini direncanakan dan Anda sudah mengambil keputusan ya di dalam tahap persiapan yang tadi selama 4 minggu ya, sebelum nanti Anda presentasi di minggu ke-5 dan akan melaksanakan di minggu ke-6 dan seterusnya sampai 6 minggu berikutnya ya. Setelah itu dilaksanakan dan kemudian dikendalikan ya, mulai dari aktivitas pelaksanaannya, monitoring and tracking progress ya, membandingkan jadwal dan juga budget ya. Jangan sampai nanti wah sudah akhir tapi penyerapannya masih rendah atau sudah habis duluan dananya, sementara kemudian masih dibutuhkan. Nah, jadi apa yang tadi disampaikan bahwa per mahasiswa nanti diberi alokasi sekitar 400.000 itu sebetulnya dana stimulan ya. Jadi di luar itu tentu saja Anda bisa menambah ya resources. Tapi harapannya dengan Anda menambah resources, entah dari uang Anda sendiri, entah dengan cara mencari sponsorship atau yang lain, ya, itu impact atau dampaknya itu bisa lebih signifikan, ya, antara kenaikan, ya, progresnya dibanding dengan kenaikan penambahan alokasi sumber daya. Nah, kemudian salah satu aktivitas, ya, implementasi yang mudah, ya, disampaikan tapi sulit kadang dilakukan adalah koordinasi. Ya, ini menjadi sangat penting. Terlebih lagi di situasi yang seperti sekarang ya, Anda ini rumahnya mungkin berjauhan, satu ada di Jawa, satu lagi di Sumatera, ada di Sulawesi ya. Kalau kebetulan dalam satu tim, maka koordinasi menjadi sangat penting ya. Pertemuan-pertemuan nanti yang akan diselenggarakan ya dalam coaching, mentoring setiap minggu perlu Anda hadiri ya. Oke. Jadi itu kira-kira yang tadi saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup dari manajemen proyek ya. Apa saja yang akan kita pelajari ke depan. Nah, lalu pertanyaan muncul ya, bagaimana untuk memulai proyek untuk pertama kalinya seperti yang sekarang Anda hadapi untuk bisa memunculkan ide atau gagasan. Kira-kira saya mau membuat program apa ya? Saya mau membuat proyek apa ya, produknya ada, disuruh menjual ini, tapi apa nih yang mau bisa saya lakukan supaya saya bisa betul-betul memenuhi kebutuhan pasar, supaya saya bisa betul-betul memenuhi ekspektasinya para stakeholder. Ya. Ada satu tool sebetulnya, satu filosofi dan juga sebuah pendekatan ya, yang disebut dengan design thinking. Ya, design thinking ini biasanya digunakan sesuai dengan namanya ya. Design thinking kalau diterjemahkan secara harfiah artinya berpikir ala desainer. Kita memang bukan desainer, kita ada di skup manajemen ya. Tapi kita perlu berpikir ya seperti desainer, bagaimana mereka bisa merancang produknya. Nah, bagaimana desainer itu berpikir untuk merancang produknya? Mereka akan berpikir dari akhir. Bukan dari apa yang bisa saya lakukan, tapi apa yang kemudian pengguna akhir itu butuhkan.
apa yang stakeholder itu butuhkan. Nah, sebagai satu ilustrasi ya, saya ingin berikan satu gambar atau ilustrasi terkait dengan human design. Ini contoh desain yang dibuat oleh manusia ya. Manusia itu sifatnya sering salah interpretasi ya. Dia ada banyak imajinasi di kepalanya, kemudian seringkali juga kepentingannya begitu bervariasi, stakeholder yang dilayani begitu banyak, sehingga apa yang kemudian dia tangkap ya dari komunikasinya dengan orang lain mungkin berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh orang tersebut. Ya. Nah, di sini misalnya sekedar satu contoh ya, contoh ilustratif saja. Konsumen itu sebetulnya menginginkan, saya pengen sebuah ayunan, ya. Tapi ayunan itu seperti apa ya? Apa yang dipikirkan misalnya oleh konsumen itu sendiri ketika menjelaskan ke pelanggan? Nah, bisa jadi ketika dia menjelaskan seperti yang ada di nomor 1 itu gambarnya, ya. Saya kepengen begini, dia deskripsikan itu. Tapi apa yang kemudian ditangkap ya oleh project leader? Project leader memahaminya seperti yang nomor 2. Ya. Ya, pokoknya dibuat ayunan seperti ini, tapi ya otomatis nggak bisa mengayun. Wong ayunannya itu akan kenal ke pohonnya. Ya. Kemudian akhirnya project leader ketika menghadapi situasi sudah kadung membuat ayunan seperti itu, dia akan berkonsultasi sama bagian analis desain. Ya. Orang yang biasanya engineer. Ya. Orang engineer mungkin berpikirnya, oh karena ini nggak bisa ngayun, kalau gitu pohonnya aja yang digergaji, ya, dipotong. Ya. Kemudian jadi repot sendiri ya membuat misalnya tiang untuk menyangga itu dan seterusnya ya. Bisnis konsultan mungkin akan menawarkan solusi yang berbeda lagi. Nah, padahal apa yang sebetulnya benar-benar dibutuhkan oleh konsumen ada di nomor 12 ya. Sederhana, simple, biayanya murah, menggunakan ban bekas ya, cukup digantung dengan satu tali, less resources, tapi dia merasa nyaman di situ, bisa ayunan di situ. Nah, kenapa kemudian seringkali kita gagal di dalam mendeliver project kita ke pelanggan adalah karena dari awal sudah salah desain, salah memikirkan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan. Nah, oleh karena itu, Tim Brown ya, itu dalam sebuah majalah ya di Harvard Business Review sekitar tahun 2008-an, beliau menulis tentang design thinking yang didefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang berpusat pada manusia. Jadi kata kuncinya adalah berpusat pada manusia tadi. Dia betul-betul mengobservasi apa yang menjadi behavior, perilaku, dan kebutuhan manusia tadi. Untuk apa? Untuk bisa mengintegrasikan 3 aspek penting, yaitu kebutuhannya pelanggan, the need of people. Yang kedua adalah the possibilities of technology. Ya. Teknologinya memungkinkan nggak untuk bisa menghasilkan itu. Dan yang ketiga adalah requirement for business success. Jadi ada 3 unsur yang diintegrasikan di dalam design thinking. Yang pertama adalah desirable customer. Memang harapan konsumennya itu yang menjadi kebutuhannya konsumen. Tapi seringkali apa yang menjadi kebutuhan konsumen itu teknologinya sekarang belum tersedia. Ya. Nah, sehingga perlu digabungkan dengan teknologi apa yang kemudian memungkinkan untuk itu. Ya. Dan bisa jadi teknologinya tersedia, konsumen juga suka, tapi dari sisi aspek bisnis mungkin jadi nggak prospektif, entah karena biayanya terlalu mahal, ya, entah karena terlalu memakan resources atau sumber daya, atau mungkin konsumennya enggan atau kurang worth it ya untuk mengkompensasinya dengan biaya yang atau nilai yang sangat tinggi, misalnya membayar dengan harga yang sangat mahal dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, design thinking itu berupaya untuk memikirkan ya, gagasan, proyek yang betul-betul bisa memenuhi harapan pelanggan yang didukung dengan teknologi yang memungkinkan saat ini, tapi dari sisi aspek bisnis juga bisa running well, bisa kemudian viable, ya, artinya hitungan bisnisnya itu masuk. Nah, oleh karena itu, design thinking memiliki 4 pilar. Ya. Pilar yang pertama adalah empati. Nah, ini hal yang paling utama, yaitu bagaimana kita bisa
memahami betul apa yang menjadi kebutuhan para pelanggan kita, apa yang menjadi masalah mereka. Bukan hanya dari apa yang mereka katakan, karena kadang-kadang konsumen itu tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi betul-betul berangkat dari satu pengamatan, satu pemahaman yang sangat mendalam terhadap kebutuhannya konsumen. Yang kedua adalah ada unsur kolaborasi, ya, kolaborasi dengan pihak lain. Artinya bukan hanya desainer saja, tapi lintas disiplin. Perlu orang marketing, perlu orang teknologi, perlu orang finance, ya, perlu dari berbagai sisi, mungkin orang psikologi, ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah adanya inklusi, ya, memasukkan setiap ide atau gagasan. Jadi sifatnya bukan evaluatif, tapi justru generate ideas, menampung sebanyak mungkin gagasan-gagasan. Bahkan ketika gagasan itu dianggap gagasan yang tidak biasa, ya. Nah, itu juga kemudian dimasukkan, ya, supaya bisa dilihat nanti apakah kemudian memungkinkan, bisa dilaksanakan, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah adanya eksperimen yang bersifat repeat atau iterate. Jadi dilakukan secara berulang-ulang. Coba lagi, kalau nggak berhasil, dicoba lagi dengan konsep yang lain, dicoba lagi dengan kombinasi yang lain. Adanya repeating, iterating, dan testing solution ini yang kemudian menjadi ciri dari desain. Nah, harapan kita tentu nanti ketika Anda membuat program, jangan mudah putus asa. Pokoknya ada aja, idenya apa dulu, mau buat program apa dulu, jalankan, ya, kemudian dites. Kalau dites, oh ini kurang efektif, gagal, perbaiki. Repeat lagi, testing lagi, ya, iterating lagi, dan seterusnya. Sampai kemudian ketemu nanti clue-nya sendiri. Nah, ini yang membedakan design thinking dengan analytical thinking atau critical thinking. Ya, di dalam konsep analytical thinking biasanya memang digunakan di dunia akademik, ya, untuk mengevaluasi single solution, apa solusi terbaik, ya. Jadi sifatnya evaluatif, sifatnya kritis. Nah, design thinking ini justru sifatnya generating ideas, ya. Yang dipentingkan sekali lagi di dalam design thinking adalah upaya kita betul-betul untuk memahami apa yang menjadi masalahnya pelanggan kita. Nah, ini salah satu contoh, ya, bagaimana workshop design thinking itu dilakukan. Kalau dalam offline tentu akan sangat nyaman, tapi juga memungkinkan dilakukan secara online, ya. Intinya tadi kita berusaha berempati, memahami kebutuhannya pelanggan. Sebagai contoh misalnya, ketika sebuah perusahaan membuat proyek yang menggunakan design thinking dan tidak menggunakan design thinking. Ini misalnya dalam kasus remote TV, ya. Anda mungkin pernah lihat remote seperti ini, ya. Ada yang di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Pelanggan ketika menggunakan remote yang di sebelah kiri, ya, sangat banyak fitur-fiturnya, tombol-tombolnya sangat banyak. Ya, biasanya yang membuat adalah engineer yang kemudian berpikir semakin banyak tombol, semakin banyak fitur, pasti konsumen semakin suka. Ya. Tapi sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman pelanggan, mungkin pengalaman Anda sendiri, atau mungkin orang Anda di rumah, ya, ada orang tua yang kemudian sering nonton TV, mereka sangat bermasalah dengan remote yang sebelah kiri ini. Kenapa? Karena sering bingung, ini sebetulnya tombol banyak buat apa, ya? Pencet di sini yang keluar apa, pencet di sini yang keluar apa. Ya. Sampai kemudian Apple berpikir, ya, untuk mendesain sebuah remote yang betul-betul human centered, ya, berpusat pada manusia. Apa sih masalahnya manusia, kebutuhannya manusia itu seperti apa? Sebetulnya mereka ingin simple, ingin sederhana, ya, nggak kebanyakan tombol, ya, supaya nggak bingung. Akhirnya dibuatlah remote yang di sebelah kanan tadi. Dengan apa? Dengan pemahaman mereka atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pelanggan mereka. Seringkali solusinya justru terletak pada kesederhanaan. Contoh misalnya yang lain, ya. Di tahun 90-an kalau Anda pergi ke Schiphol Airport di Amsterdam, ya, itu ada toilet, ya. Dan saat itu sama juga mungkin seperti sekarang, ya, di toilet bandara atau di tempat-tempat umum itu biasanya, terutama di toilet laki-laki, ya, sangat
agak kotor ya. Jadi mohon maaf, urin itu berceceran di mana-mana kadang, ya, terutama yang laki-laki. Jadi dia nggak pas gitu, meskipun sudah disediakan tempat toilet yang berdiri itu loh, ada kotaknya kayak gitu ya. Tapi seringkali dia jadi tumpah kemana-mana, ya. Jadi pancurannya itu nyebar kemana-mana. Nah, ini mohon maaf untuk keperluan ilmiah saya sampaikan ini, ya. Nah, sampai kemudian petugas cleaning service yang ada di situ, ya, orang yang bertugas di situ, kemudian berkomunikasi dengan seorang desainer tadi di Belanda. Dan menemukan satu ide yang sebetulnya sangat murah, tapi kemudian efektif. Karena apa? Dengan ide tadi terbukti bisa mengurangi cipratan urin, ya, hingga 60-80%-nya. Nggak nambah biaya banyak. Cuman sekedar nambahkan apa coba? Gambar lalat saja di ujung toilet yang berdiri tadi, ya. Dengan nambahkan gambar lalat yang ada di situ, kenapa dia sampai merumuskan ide seperti itu, ya? Karena dari observasi yang kemudian dia lakukan bahwa para laki-laki, ya, nggak hanya sekedar anak-anak, yang dewasa juga sering kali bermain-main itu ketika ada urin tadi, dan seringkali nggak concern, ya, nggak ngelihat gitu, nggak ngelihat pancurannya itu mengarah kemana, sering sambil ngobrol sama temennya, ya, sehingga kemudian akhirnya jadi tumpah, ya. Nah, dengan dikasih gambar lalat atau kemudian gambar pohon di situ, ya, mereka kemudian semacam menemukan games mereka sendiri, ya. Ada yang nembak lalat tadi sehingga bisa fokus ke situ, dan itu terbukti bisa mengurangi tumpahan, ya. Tumpahan urin yang ada di toilet. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ketika kita berempati terhadap kebutuhan pelanggan, kemudian desain yang bagus bisa diwujudkan dengan biaya yang relatif murah. Contoh yang lain misalnya di industri jasa, ya, di perbankan. Di tahun 2004, kalau nggak salah ada Bank of America, mereka berpikir gimana caranya untuk membantu para ibu-ibu khususnya, ya, untuk bisa membuat mereka itu lebih rajin menabung, ya. Supaya jumlah rekening di bank mereka itu jadi bertambah banyak. Jadi mereka punya segmen pasar tertentu, yaitu ibu-ibu muda yang, ya, seperti Anda ketahui, yang namanya ibu-ibu atau wanita biasanya sangat sulit untuk menabung. Kenapa? Karena sering punya impulsif buying. Ya. Begitu datang belanja ke supermarket, tadinya nggak merencanakan beli apa-apa, langsung beli ini, beli itu, beli itu. Itu kalau uangnya banyak. Kalau uangnya sedikit juga sama. Uangnya sedikit, kalaupun nggak ada impulsif buying, susah untuk menabung. Mau gimana lagi? Sering komplainnya sudah sedikit, keburu habis, ya, sehingga nggak bisa kemudian ditabung. Nah, kemudian mereka melakukan pengamatan, ya, yang bukan hanya sekedar wawancara, tapi betul-betul ada wawancara mendalam, diamati perilakunya, ketika mereka menghitung perencanaan anggaran keluarga seperti apa. Umumnya para wanita, ibu-ibu tadi, seringkali yang mereka lihat, ya, dengan pengamatan yang teliti, di dalam menghitung itu mereka membulatkan ke atas, ya. Misalnya contoh mereka beli minyak goreng, harganya katakan $6,8, ya, $6.80 misalnya. Nah, udah dibulatkan aja di $7, ya. Jadi mereka anggap udah yang sekian sen tadi nggak ada. Sama kayak kita misalnya beli minyak goreng 52.300 rupiah, nah, udah dianggap 53.000 rupiah, ya. Yang kembaliannya tadi, sisanya tadi udah dibulatkan ke atas. Nah, tapi karena di Amerika mereka sudah terbiasa dengan dengan kartu debit, ya, pembayaran bukan dengan cash. Setiap kali mereka menggesek ke supermarket, ya sudah dipotong sesuai dengan rupiahnya tadi, sesuai dengan uang yang kemudian mereka keluarkan, ya. Nah, dengan mengamati itu kemudian mereka buat program yang namanya keep changes, ya, atau simpan kembaliannya, yang diinstal di di kartu debit mereka, diinstal kemudian di satu aplikasi. Intinya supaya apa? Supaya kalau mereka membayar katakan 57.300, nanti yang akan kesedot adalah 58.000, dibulatkan ke atas sebagaimana mereka sudah memperkirakan itu. Tapi yang 700 rupiahnya tadi nggak kemudian hilang, langsung otomatis dipindahkan ke rekening khusus, ya, rekening
tabungan khusus tadi. Mereka buat kemudian prototipenya, ya, kemudian diuji coba ke beberapa ibu rumah tangga, ya, dan ternyata pelanggannya itu suka terhadap solusi itu, ya. Kenapa? Karena mereka biasanya nggak terlalu memikirkan tadi, gitu. Pokoknya jadi ketika ada kembalian itu akan langsung diarahkan kepada rekening baru yang dibuat secara khusus, dan dengan cara seperti itu mereka bisa mengalokasikan untuk menabung. Dan ternyata setelah dihitung, meskipun kelihatannya remeh, ya, hanya kembalian misalnya 30 sen, 80 sen, tapi karena pembelian para ibu rumah tangga ini dilakukan sangat sering, ya, maka kemudian jumlah akumulasinya juga lumayan, ya, dan signifikan. Nah, dengan cara seperti ini mereka bisa menawarkan solusi, ya, program atau sebuah proyek yang membantu, ya, bagi para konsumen. Dan ada banyak sekali contoh-contoh yang lain, ya, ketika kita berusaha untuk memahami konsumen dari sudut pandang mereka. Apa tahapan yang kemudian dilakukan di dalam design thinking? Biasanya terdiri dari ada 5 tahapan, ya, yang disebut dengan empathize tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah reframe atau define, ya. Setelah kita empathize, ya, berusaha untuk menggali sebanyak mungkin apa sih masalah-masalahnya yang dihadapi oleh pelanggan kita, ya. Kemudian kita berusaha untuk merumuskan, memilih salah satu atau salah dua, ya, mengkerucutkan, ya, apa nih masalah yang mau kita pecahkan, ya, lewat yang namanya define, merumuskan dari kalimat yang singkat yang menggambarkan masalah-masalahnya. Ya, setelah itu, ya. Halo Pak Eko, ya, mungkin mohon dipersingkat. Ya, ya. Setelah itu masuk ke dalam tahap ideate atau mengenerate ide-ide atau gagasan, ya. Gagasan apa nih yang bisa kemudian dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah ideate baru kemudian dilakukan prototyping, ya, dibuat betul-betul programnya, kemudian dites atau diuji coba. Nah, semua program ini dari langkah awal sampai dengan langkah akhir itu dilakukan dengan beberapa iterasi dan tidak mesti harus secara linear, tidak mesti harus sequencing dari satu tahap ke tahapan yang lain, ya. Tapi bisa bolak-balik. Nah, mungkin ini materi pengantar, ya, di dalam manajemen proyek dan juga design thinking yang mudah-mudahan bermanfaat. Kami persilahkan bila ada sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada Bu Nisa. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya untuk pertemuan perdana, ya, dari manajemen proyek. Untuk tanya jawab mungkin kita bisa singkat aja. Silakan teman-teman, bagi ada yang ingin ditanyakan, mungkin satu orang cukup kali, ya, karena kita akan segera bagi ke breakout room. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari sesi sebelumnya? Sesi penjelasan dari Bu Linda juga boleh, bila ada yang ingin ditanyakan. Atau sudah cukup jelas? Jelas banget. Ya. Rekan-rekan mahasiswa. Oke, jelas katanya. Jelas, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Eko dan Bu Linda atas penjelasannya terkait program, lalu juga terkait manajemen proyek, ya. Konsep terkait manajemen proyek, mulai pengertian manajemen proyek hingga ke design thinking. Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi bersama partner atau mitra. Kita akan bagi menjadi breakout room. Nanti mungkin saya dibantu sama tim. Oke, ini breakout room-nya sudah ada. Jadi untuk breakout room pertama ada PT Paragon. Jadi para peserta nanti mohon bisa langsung join ke breakout room yang sudah disediakan sesuai dengan kelompok atau yang sudah diinformasikan sebelumnya. Demikian, nanti bila sudah selesai, boleh langsung meninggalkan ruangan Zoom, gitu. Tidak perlu ke main room lagi. Baik, Bapak Ibu yang masih hadir bersama kami dan rekan-rekan mahasiswa, terima kasih banyak. Dengan demikian, kegiatan
opening Bright Cube hari ini saya tutup, yang akan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi di breakout room. Terima kasih banyak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.